Diawali dengan diperlihatkannya Mahon yang menerima informasi tentang polisi perbatasan Kanada dan Meksiko sudah mengantongi foto buronan. Dan pasukan Bortek atau The Border Patrol Tactical Unit sudah disiagakan penuh. Dan Mahon mengambil alih kasus ini sepenuhnya karena pihak penjara sudah tidak terlibat. Di taman terbuka, Michael memperhatikan seseorang yang memindahkan makanannya dari mobil. Scene berpindah ke tim yang sedikit adu argumen karena rencana mereka tersendat. Tak lama, datanglah Michael menyuruh mereka semua untuk tenang. Dan ternyata Michael mencuri beberapa box ayam untuk timnya. Di samping tim sedang menyantap makanannya, Lincoln membaca berita yang dimana LJ akan masuk ke persidangan. Lalu, Michael memberi tim bekal uang untuk membeli cilor. Di sini, John hanya meminta untuk menelepon saja. Keluar juga pertanyaan mengenai kondisi T-Bag. Rupanya, T-Bag baru selesai menyambungkan kembali lengannya. Saat Michael mengajak Lincoln untuk pergi ke Meksiko, dia mempunyai tujuan lain, yaitu pengadilan tempat persidangan LJ. Lincoln tidak ingin orang tersayangnya kembali direnggut oleh mereka. Namun Michael mengatakan dia tidak mempunyai rencana untuk ini. Lincoln meyakinkannya bahwa dia tahu tentang pengadilan itu. Bahkan penjaganya hanya mempunyai senjata ringan. Untuk itu, dia berencana akan menerobos masuk ke pengadilan. Dan sekarang saatnya untuk Miles, Sucre, dan John berpisah. Be easy, man. Namun sebelum John pergi, dia mengatakan pada Michael, suatu saat mereka akan bertemu lagi. Ini berkaitan dengan Fibonacci yang belum diungkapkan oleh Michael. Setelah mereka bertiga pergi, Michael berkata, Tell me everything you know about the courthouse. Bellick meluapkan kemarahannya karena 8 tahanan bisa meloloskan diri akibat ada perempuan cantik yang menyukai tahanan dan membantunya. Lalu datanglah Pop yang memberitahu Bellick bahwa kasus ini diserahkan kepada FBI dan mereka berdua akan melapor ke Ditjen Pas. Semua catatan informasi para buronan ditempel di kantor FBI. Beralih ke David yang sudah memakai setelan baru dan rambut yang baru. Namun gayanya masih tetap sama dan keahliannya dalam mencuri tetap ada. Untuk menutupi identitas yang asli, dia akan menggunakan nama Scott Kalkbrenner. Michael dan Lincoln sampai di tempat parkiran mobilnya. Dan ketika Lincoln menelepon orang pengadilan, dia melihat ada seseorang yang memperhatikannya sambil memasuki mobil. Michael berhasil menyalakan mobilnya, dan Lincoln berhasil mendapat informasi persidangan LJ yaitu pukul 3 sore. Nah, untuk dapat berbicara dengan LJ, Lincoln akan berpura-pura sebagai Nick Severin. Seperti yang kita tahu, Nick Severin sudah tewas. Apakah itu akan menghambat rencana mereka? Lanjut. Ditjen Pas menginterogasi Pop dan Bellick. Pop ditanya mengapa Michael bisa sampai masuk ke ruangan kepala penjara, bahkan sampai menyekapnya. Pop menjawab dia terlalu percaya pada Michael. Giliran Bellick yang ditanya, benarkah dirinya menjual hak mengelola IP kepada penawar tertinggi? Namun saat Bellick akan menyangkalnya, datanglah Gary yang menjadi saksi. Jelas, karena dia sakit hati sudah dipecat oleh Pop dan diejek oleh Bellick,
dia langsung mengatakan bahwa Bellick menjualnya kepada John Abruzzi. Oleh karena itu, Bellick tidak bisa berkutik dan mengakui perbuatannya. Warden, you and Officer Bellick can step out into the hallway. Di luar ruangan, Pop tidak menyangka Bellick melakukan itu. Dan dia hanya berkata, aku akan ambil kopi. Ya, saya juga akan mengambil kopi, suruput dulu. Kembali ke T-Bag yang diberikan obat dan disuruh agar segera pergi. Namun karena tidak mau meninggalkan jejak, T-Bag melakukan ini. Please. I'm putting you down, Doc. Di pengadilan Chicago, LJ didatangi oleh Mahon. Please. I have to tell you, what your dad and uncle pulled off. Mahon meminta bantuan LJ agar Lincoln dan Michael menyerah secara damai. Seperti biasa, Mahon akan menggunakan media sebagai alat untuk memancing Michael. Namun LJ dengan sangat lantang, dia tidak mau bekerja sama dengan siapapun yang berasal dari pemerintah karena beberapa kasus yang menimpa dirinya. Beralih ke David yang sedang membeli karcis. Dia seketika resah dan gelisah ketika melihat ada dirinya dalam koran yang dibaca oleh seseorang di sana. Bahkan pria di belakangnya pun terus memperhatikan dirinya. Terlebih dari itu, tiket yang dia pesan menuju Utah sudah habis. Alhasil, dia pun langsung pergi. Lincoln mengaku sebagai Nick Severin dan berbicara dengan LJ. LJ mengatakan, setelah persidangan selesai, dia akan dipindahkan ke penjara dewasa di Kingman, Arizona. Dan ketika LJ menanyakan kabar Veronica, Lincoln tutup mulut tentang kematiannya. Sebelum menutup telepon itu, Lincoln memberikan informasi penting yaitu, ketiga, waspada dengan Otis Wright. Setelah itu, Lincoln dan Michael berangkat dan membuang HP-nya. T-Bag yang sudah menyekap dokter itu, dia langsung menyuntikkan cairan yang membuatnya entah tertidur atau tewas. Scene berlanjut ke Michael yang memasuki salah satu toko. Lincoln yang berada di luar, mukanya dikenali oleh seorang wanita. Di dalam toko, Michael yang sedang mencari peralatan untuk aksi selanjutnya dikejutkan oleh polisi atas laporan wanita yang melihat Lincoln. Beruntung, mereka masih bisa lolos dari polisi. Namun Michael mengatakan semua yang mereka butuhkan ada di dalam mobil itu. Karena waktu sudah mepet, Lincoln mengajaknya untuk segera bergerak. David sekarang lebih leluasa karena menyamar menjadi mahasiswa. Dia pun menemukan kertas ajakan berbagi ongkos untuk pulang ke Utah. Di sisi lain, Pop mendapat hukuman skor selama 3 minggu dan hukuman masa percobaan 3 bulan. Dan Bellick diberhentikan pekerjaannya sebagai sipir. Sambil meluapkan emosinya, Pop merasa bukan mereka yang salah, melainkan Michael. Karena hal tersebut, dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Kembali ke Michael dan Lincoln yang akan menantang sistem keamanan pengadilan. Let's go. T-Bag menggunakan pewarna oksidasi yang dimana biasanya digunakan untuk rambut. LJ kembali didatangi oleh Mahon. Dia terdiam ketika diberitahu kalau Nick Severin telah tewas di apartemennya. Mahon bertanya siapa itu Otis Wright. LJ saja tidak tahu, apalagi saya. Michael dan Lincoln sampai di rooftop gedung pengadilan. Dalam pengawalan Mahon dan seorang petugas, di sini LJ sadar tentang clue yang diberikan oleh Lincoln, yaitu ketiga, waspada dengan Otis Wright. Ketiga adalah lantai 3. Otis adalah lift yang menuju pabrik Otis, dan Wright adalah plesetan dari kata right yang artinya kanan. Namun ketika LJ masuk lift, Mahon cukup cerdas, dia langsung peka dengan itu. Keep it a holster.
Dan ternyata Lincoln dan Michael sudah menunggunya di atas lift. Ketika LJ ditarik naik ke atas, tak sengaja pistol mainan mereka jatuh. Mahon pun langsung menahannya. Dengan berat hati, aksinya kali ini harus gagal. Saat lift dibuka, Mahon langsung gacor seperti manuk piit. Dia memberitahu semua petugas kalau Michael dan Lincoln ada di atas. Beruntung, mereka berdua berhasil kabur dengan mencuri mobil truk. Bellick yang sudah diberhentikan, dia pulang sebelum waktunya. Dan siapa itu Bellick yang dipenjara bersikap kejam? Pada hakikatnya ketika di rumah dia tetaplah anak di mata ibunya. Lalu terlihat dia membawa senjata, namun untuk apa? Pop yang sangat kecewa pada Michael, dia melakukan ini. I think we should break a bottle of champagne across its bow. Well, I feel very fortunate to have met you. And you're gonna make sure my brother goes with me. T-Bag dengan gaya baru dan identitas barunya sebagai dokter gudat, dia berangkat menuju Utah. Dan David bertemu dengan Debra Jean, wanita yang menempelkan kertas ajakan itu. Namun saat ditanya mana barang-barangnya, David berkata dia mengirim barangnya lebih dulu. Yang dimana Debra Jean belum pernah mendengar hal tersebut. Bellick mendengar berita dari ibunya tentang hadiah bagi siapa saja yang menangkap buronan akan mendapat $100.000. Dan siapa saja yang menangkap Lincoln akan diberikan $300.000. Itu hadiah yang sangat besar dan akan membuat masyarakat berlomba-lomba mencarinya. Polisi menemukan truk yang dibawa kabur Michael. Namun ternyata mereka berdua sudah pergi dari mobil itu. Sialnya, Lincoln mengalami luka tembak cukup dalam. Sementara itu, polisi pun berdatangan. Dan LJ akhirnya harus dipindahkan ke penjara di Arizona. Mahon yang menemukan genangan darah di mobil truk itu, dia memerintahkan untuk menyebarkan polisi ke seluruh rumah sakit terdekat. Karena menurutnya hanya ada dua pilihan, mereka akan mendatanginya atau mati.